Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada peserta yang sudah hadir pada acara konferensi daring. Pada pagi hari ini saya akan mencoba membicarakan mengenai perawatan luka akut pada kasus obstetri dan ginekologi. Seperti kita ketahui bahwa pada kasus obstetri ginekologi, kejadian luka infeksi, kejadian operasi itu sangat meningkat, terutama seksio sesarea. Nah, kejadian infeksi pada kasus seksio sesarea juga sangat tinggi dan menjadi masalah penting. Insidensinya sekitar 25-40% akibat pembedahan. Kemudian di Indonesia sendiri ini 2-18% itu terjadi infeksi ya pada luka operasi. Kemudian beban biaya yang tinggi sekitar 30 miliar dolar setahun itu di Skotlandia akibat infeksi luka operasi ini. Sebagai pendahuluan, luka itu didefinisikan sebagai diskontinuitas atau kerusakan jaringan tubuh, baik itu kulit, fascia, otot, atau tendon, dan menyebabkan kelainan fungsi yang disebabkan oleh berbagai trauma, bisa mekanik, panas, kimia, radiasi, atau bahkan proses keganasan. Kemudian, macam-macam luka, berdasarkan mekanisme terjadinya luka itu dikenal dengan luka insisi, itu terjadi biasanya karena teriris oleh benda tajam. Contohnya kasus pembedahan atau kasus episiotomi pada kasus obstetri. Kemudian ada luka memar. Luka memar itu biasanya akibat terjadi benturan dengan benda yang tidak tajam, ya, benda tumpul. Ada luka lecet juga terjadi akibat gesekan dengan benda yang tidak tajam. Kemudian ada luka tusuk, ada luka gores, luka tembus maupun luka bakar. Kemudian berdasarkan tingkat kontaminasi dikenal dengan clean wound atau luka bersih. Luka ini tidak terinfeksi, kemudian biasanya kemungkinan terjadinya infeksi pasca tindakan itu kurang dari 2%. Contoh kasusnya adalah SC elektif yang gravida atau yang belum infarto, itu contoh clean wound. Kemudian yang kedua ada clean contaminated wound atau luka bersih yang terkontaminasi, itu kejadian infeksinya kurang lebih sekitar 2-10%. Contoh kasusnya adalah SC yang sito atau histerektomi. Yang ketiga ada luka terkontaminasi. Di sini terdapat luka yang terbuka, misalnya karena kecelakaan atau operasi dengan kontaminasi saluran cerna. Kemungkinan infeksinya cukup tinggi, sekitar 12-20%. Contoh kasus di obstetri ginekologi adalah operasi pada fistula rektovagina. Kemudian yang terakhir adalah luka kotor. Nah, ini kejadian infeksinya sangat tinggi, sekitar 25%. Contoh kasusnya adalah operasi peritonitis. Kemudian berdasarkan kedalaman luka dan luasnya itu ada 4 stadium. Stadium 1 itu hanya epidermis, stadium 2 epidermis dan dermis, stadium 3 sampai subkutis, dan stadium 4 yang deep wound itu melibatkan otot, tendon, dan tulang. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, baik itu ada dari faktor pasien, misalnya ada komorbiditas, malnutrisi, kemudian faktor luka sendiri, misalnya ukuran luka, adanya iskemik, dan sebagainya. Ini akan dijelaskan nanti lebih jelas oleh pada penilaian asuhan, ya, asuhan luka. Kemudian oleh tenaga kesehatan sendiri, fasilitas rumah sakit, dan termasuk kondisi, ya, kondisi lingkungan juga mempengaruhi penyembuhan luka. Ini salah satu contohnya, usia semakin tua akan menurunkan kemampuan penyembuhan jaringan, begitu juga infeksi juga akan menambah ukuran luka sendiri dan menghambat penyembuhan luka serta menimbulkan kerusakan jaringan penunjang. Hipovolemi juga sama, menurunkan ketersediaan oksigen dan nutrisi, itu juga memperlambat penyembuhan luka. Hematom yang besar juga menghambat, benda asing juga begitu, menyebabkan abses, sehingga
penyembuhan menjadi tidak sempurna, iskemia juga sama, diabetes juga penyakit gula ini menghambat asupan nutrisi ke dalam sel, kemudian pengobatan steroid dan penyakit-penyakit autoimun juga sama, ya, mempengaruhi penyembuhan luka, memperlambat. Nah, proses penyembuhan luka sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Gatot, pembicara pertama. Itu ada fase inflamasi, fase prohibitif, dan fase maturasi. Jadi ada 3 fase, ya. Waktunya tadi sudah dijelaskan, itu sampai sembuh total itu sekitar 20 hari sampai remodeling, ya, sampai beberapa tahun sebetulnya untuk sampai sempurna kembali. Kemudian jenis dari penyembuhan luka terdiri dari ada 3, ada primary wound healing atau penyembuhan luka primer. Ini biasanya luka-luka yang jenis luka yang bersih tadi, misalnya seksio cesarea, ya. Nah, itu penyembuhan lukanya 1-3 hari, kemudian dapat langsung dijahit lukanya. Kemudian ada secondary wound healing, ini penyembuhan luka sekunder apabila lukanya cukup dalam dan lebar sehingga tidak dapat dilakukan penjahitan secara langsung. Kemudian yang tertiary wound healing atau tersier, ini penyembuhan luka tersier, biasanya memerlukan debridement dan nekrotomi, jadi tidak bisa langsung dilakukan penjahitan luka. Nah, kita masuk kepada prinsip perawatan luka. Ada 5 prinsip perawatan luka. 1, debridement. Debridement itu adalah menghilangkan semua materi atau benda asing yang dapat menyebabkan gangguan penyembuhan luka. Yang kedua adalah membuat suasana yang lembab pada daerah dasar operasi sehingga akan menghasilkan daerah dasar luka itu adanya sel-sel darah putih, growth factor, dan enzim-enzim yang membuat penyembuhan luka menjadi baik. Kemudian yang ketiga, kita harus mencegah infeksi selanjutnya di daerah sekitarnya. Kita ketahui biasanya di sekitar dasar luka itu terjadi inflamasi sehingga luka itu mudah rusak, sehingga ketika kita merawat itu jangan terlalu kuat untuk menekan atau membersihkan daerah luka sehingga akan membuat kerusakan baru. Begitu juga dengan imobilisasi yang lama, itu juga menyebabkan kerusakan pada daerah yang lainnya. Yang keempat, tidak kalah penting adalah nutrisi. Nutrisi ini adalah elemen pengganti jaringan yang rusak. Sehingga apabila nutrisi tidak baik, maka penyembuhan juga tidak baik. Yang kelima, kita harus mengobati penyakit yang mendasari. Misalnya penyakit diabetes mellitus atau penyakit autoimun. Dan sebetulnya luka itu bisa sembuh dengan sendirinya. Tugas kita hanyalah memberikan suasana dan kondisi yang ideal untuk penyembuhan tersebut. Kemudian ini adalah tahapan perawatan luka secara umum. Itu dikenal dengan 5D atau tadi Dr. Gatot itu dengan time, itu sama saja. Yang pertama kita harus mendeskripsikan luka akut atau kronis, luasnya, kemudian dalamnya, adakah underlying disease dan sebagainya yang berhubungan terutama dengan pasien dan lukanya. Kemudian yang kedua, debridement. Debridement ini tadi sudah dikatakan untuk menghilangkan jaringan-jaringan asing yang bisa menyebabkan penyembuhan yang tidak baik. Baik itu pus, jaringan nekrotik maupun benda asing lainnya. Jika perlu, debridement ini dengan anestesi umum karena dapat tergantung luasnya itu dapat menyebabkan nyeri. Kemudian hindari juga cedera terhadap jaringan di sekitar luka, seperti tadi prinsip perawatan luka. Irigasi itu cukup dengan NaCl atau H2O. Hindari pemakaian antibiotik atau H2O2 karena ini dapat merusak jaringan. Kemudian yang ketiga adalah dressing atau dressing ini harus memenuhi prinsip perawatan luka, yaitu membuat suasana dasar luka menjadi lembab. Kemudian pilihan dressing ini yang baik adalah menciptakan suasana tekanan negatif. Ya, jadi harus disesuaikan juga yang ideal itu dengan jenis-jenis lukanya sendiri. Untuk dressing ini nanti ada kuliah selanjutnya, sehingga saya tidak akan membahas terlalu banyak. Kemudian disease tadi sama, kita harus menerapi atau mengobati penyakit dasar apabila terdapat pada pasien. Yang kelima, diet, nutrisi ini sangat penting. Zinc misalnya, dia akan membantu pembelahan sel epidermal, pembaikan endotel vaskuler, serta menurunkan infeksi luka.
Vitamin A dan C membantu epitelisasi dan sintesis kolagen, dan vitamin B6 ini bisa membantu produksi sel darah merah. Jadi diet harus diperhatikan dengan baik. Nah, kita masuk perawatan luka akut. Luka akut itu adalah luka yang terjadi pada hitungan jam, penyembuhannya mengikuti periode yang sesuai dengan penyembuhan luka, dan ini bisa dilakukan primary healing. Contohnya adalah luka karena operasi atau trauma. Ya. Tujuan merawat luka ini adalah mencegah infeksi, mencuci luka, mengangkat benda asing, mempertahankan kelembaban, kemudian mengeliminasi, meminimalkan nyeri, melindungi luka dan kulit sekitar luka, menghentikan perdarahan, serta memfasilitasi sirkulasi nutrisi dan oksigenasi jaringan. Itu tujuan kita merawat luka akut. Nah, untuk manajemen luka akut sendiri itu melibatkan penutupan luka, baik dengan pembedahan atau bukan, dan dilakukan penjahitan luka. Kemudian yang kedua adalah penutupan luka dengan menggunakan dressing tertentu yang sesuai dengan kondisi luka. Dan yang terakhir adalah pencegahan infeksi dan memberikan antibiotik tergantung jenis operasinya. Apakah antibiotik ini diberikan hanya propilaksis atau memang antibiotik terapeutik. Itu sangat tergantung dari jenis lukanya sendiri. Kemudian luka akut yang bersih itu dapat segera ditutup dengan primary wound healing. Kemudian luka yang kotor ini memerlukan debridement terlebih dahulu sebelum penjahitan, yang sesuai dengan tadi prinsip perawatan luka secara umum. Debridement pada luka akut tadi sudah dikatakan bahwa cukup dengan larutan NaCl fisiologis, tidak dengan antiseptik dan sebagainya karena dapat merusak jaringan. Kemudian luka pasca operasi ini salah satu contoh dari luka akut. Umumnya merupakan luka akut yang steril sehingga dressing itu dapat dipertahankan sampai 3 hari. Dalam waktu 3 hari biasanya sudah terjadi primary healing sehingga terjadi epitelisasi, maka luka tersebut kalau sudah terjadi epitelisasi ujung-ujung luka itu bukan luka terbuka lagi. Jadi pada saat ini 3 hari ini kita bisa melakukan penggantian dressing dan pencucian dengan NaCl dan atau air. Kemudian yang paling penting juga adalah pemilihan wound dressing. Balutan ini sebaiknya tidak sering diganti sehingga mengurangi jumlah perawatan yang diperlukan. Kemudian harus mampu mengisi rongga dalam luka sehingga mencegah gangguan penyembuhan luka atau invasi bakteri. Serta harus dihindarkan penggunaan yang berlebih karena dapat rusak jaringan granulasi. Oleh karena itu ini adalah yang ideal pada dressing ini. Satu, dia antibakteri, kemudian tidak tertutup sama sekali sehingga terjadi pertukaran gas, kemudian bisa manajemen eksudat, tidak lengket, kemudian tidak toksin dan tidak menyebabkan alergi, serta cost efektif, artinya tidak terlalu mahal. Ini pilihannya itu tergantung, ada yang luka nekrotik, kemudian ada yang luka terkelupas dan sebagainya. Ini pilihannya akan dijelaskan lebih jelas oleh pembicara berikutnya. Ini sebagai contoh, tujuan utama kita itu adalah ini, menyebabkan dasar luka menjadi lembab. Tergantung luka basah, ini macam-macam dressingnya. Kalau luka kering, ini ada dressing tersendiri. Jadi pemilihan wound dressing ini sangat tergantung dari jenis luka. Tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyebabkan lembab di daerah dasar luka. Nah, ini adalah contoh aplikasi perawatan luka akut. Misalnya pada seksio yang paling sering. Pertama, setelah seksio, aktivitas fisik ringan itu harus dilakukan. Jangan tidur terus sampai 2 atau 3 hari. Ya, setelah 12 atau 24 jam itu harus aktivitas ringan. Emosi dikelola dengan baik, kemudian luka operasi harus dirawat dengan ganti perban secara hati-hati dan memperhatikan higiene dan perban yang sesuai. Tidak berendam atau berenang sampai 3 minggu setelah operasi. Pakaiannya harus nyaman dan longgar, bahan katun itu lebih baik. Kemudian konsumsi analgetik apabila nyeri dan antibiotik tadi sesuai indikasi, dan hindari hubungan seks selama 6 minggu pasca seksio. Kemudian yang keempat, harus cukup istirahat, serta yang paling penting adalah ini, mengenali tanda bahaya. Satu, adanya demam,
nyeri hebat atau sesak pasca operasi, kemudian ada sakit saat buang air kecil, perdarahan dari vagina, kemerahan, pus atau cairan yang berbau keluar dari luka, itu hati-hati, serta adanya pembengkakan di kaki. Kalau ada hal tersebut, maka harus segera mencari pertolongan dokter. Ini yang kedua, luka pasca episiotomi. Fungsinya adalah meningkatkan rasa nyaman ibu dan mencegah infeksi. Jadi sebelum melakukan perawatan, cuci tangan, itu baik itu sebelum maupun setelah buang air kecil atau buang air besar. Gunakan larutan antiseptik dengan air hangat untuk membersihkan perineum setelah buang air. Alirkan air dari depan ke belakang, kemudian dikeringkan perineumnya dengan handuk. Ganti pembalut setiap hari. Pakaian dalam juga setiap hari diganti atau jika basah. Kemudian ibu juga dibantu untuk berbaring miring atau menggunakan bantal saat duduk. Dibantu untuk dilatih Kegel exercise untuk memperkuat tonus otot dasar tubuh dan daerah perineum. Nah, apabila ibunya nyeri, ibu dievaluasi pemberian analgetik. Jika masih dalam 30 menit tidak hilang nyerinya, berikan juga obat-obat non-farmakologi seperti pengalihan perhatian, panas, shower dingin, atau boleh dengan sheet bath atau dengan ice pack. Nah, kemudian selanjutnya apabila ada nyeri dan edema pada periuretra, maka pasien tidak akan bisa buang air kecil. Hal itu terjadi dilakukan kateterisasi. Kemudian jika ibu mengeluh nyeri perineal hebat, langkah pertama adalah kita harus periksa ulang daerah perineum apakah ada infeksi atau tidak. Jika ada infeksi, maka diberikan antibiotik yang sesuai. Sebagai kesimpulan dari materi pagi ini adalah bahwa penanganan kasus luka operasi akut ini harus secara holistik. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor risiko yang dapat mempersulit penyembuhan luka operasi, baik itu preoperasi misalnya usia pasien, nutrisi, penyakit penyerta dan sebagainya, kemudian intraopnya dan pasca operasinya. Kemudian yang kedua adalah perawatan luka yang baik, yang 5D tadi, describe, debridement, dressing, disease, dan diet. Sehingga apabila ini dilakukan dengan baik, diharapkan bahwa kejadian infeksi luka pasca operasi tidak terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.